Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada sesi ini kita akan membahas dokumen and communication atau dokumen dan komunikasi proyek. Mengelola komunikasi proyek memiliki tujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Perlu diketahui dengan stakeholder menjadi salah satu faktor kunci yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merasa puas bahkan ketika perubahan yang tidak terduga terjadi. Kegiatan mengelola komunikasi diantaranya yaitu merencanakan manajemen komunikasi dengan menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder seperti surat edaran investor, pembaharuan, kemajuan atau perubahan dari sisi proyek. Selanjutnya, mengatur komunikasi. Selama pelaksanaan proyek, rencana komunikasi dipraktekkan dan dikomunikasikan dikelola secara aktif. Yang terakhir yaitu mengontrol komunikasi. Selama titik-titik status reguler, komunikasi proyek ditinjau dan direvisi hingga rencana komunikasi dimulai. ITTOS Project Communication Management. Pada bagian struktur ini, Project Communication Management Overview memiliki cabang turunan, diantaranya yaitu Plan Communication Management. Terdapat 3 komponen. Yang pertama, input, dimulai dari Project Management Plan hingga Organizational Process Asset. Selanjutnya, Tool and Technique meliputi Communication Technology hingga Interpersonal and Team Skill serta Meeting. Selanjutnya, Output meliputi Communication Management Plan hingga Project Document Update. Bagian selanjutnya yaitu manajemen communication, dimulai dari input, dari project charter hingga organizational process asset. Selanjutnya, tool and techniques meliputi expert judgment hingga data representasi dan meeting. Outputnya yaitu meliputi project communication hingga organizational process asset update. Yang terakhir yaitu monitoring communication, dimulai dari input, yaitu Project Management Plan hingga Organizational Process Asset. Tool and Technique meliputi Expert Judgment hingga Interpersonal and Team Skill serta Meeting. Outputnya meliputi Work Performance Information hingga Project Document Update. Dokumen proyek digunakan di setiap fase proyek, diantaranya pada initiating menggunakan dokumen Project Charter, planning menggunakan Project Management Plan, execution dokumen proyek berupa status update stakeholder communication, monitoring variant analysis project change dokumen, closing yaitu dokumen final reporting. Project Charter atau Project Overview Statement POS alias ikhtisar proyek merupakan dokumen bertanda tangan yang secara resmi mendefinisikan serta mengesahkan sebuah proyek. Dokumen ini dibuat setelah proposal disetujui. Tanpa project charter, tujuan proyek akan menjadi ambigu dan kadang tidak dipahami secara benar oleh para stakeholder dan masing-masing mungkin saja memiliki sudut pandang yang berbeda. A project charter is a living document outlining the issue, target and framework of a process improvement effort. Di sini maksudnya piagam proyek adalah dokumen hidup yang menguraikan masalah, target, dan kerangka kerja supaya dengan upaya untuk peningkatan proses. Problem statement, the problem captured in the form of a measurement. Maksudnya ini menjelaskan setiap permasalahan yang terjadi tercatat dengan baik sebagai dasar dalam mengukur seberapa besar risiko yang akan membawa efek pada saat proyek berlangsung. Business case, the business reason for doing the project, atau permasalahan yang menjadi dasar perlu diadakannya suatu proyek untuk menyelesaikan suatu masalah. Goal statement,
the target of the process measurement. Di sini target sebagai alat ukur pelaksana proyek. Timeline, when each project phase will be complete. Rentan waktu pelaksanaan suatu proyek dimulai hingga terselesaikan. Scope, what is in and what is out of the project. Di sini maksudnya hal yang menjadi ruang lingkup pekerjaan, mengenai apa yang menjadi fokus pekerjaan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Team member, the people who will participate in the project. Di sini maksudnya siapa saja yang akan berpartisipasi dalam proyek atau tim pelaksana proyeknya. Pada proyek charter komponen 1, hal ini dibuat untuk berbagai macam proyek, dan idealnya proyek charter berisi minimal sebagai berikut. Yang pertama, otorisasi proyek. Proyek disahkan oleh stakeholder atau pemangku keputusan. Yang kedua, penunjukan manajer proyek, memberikan informasi nama manajer proyek dan deskripsi tanggung jawab yang harus dicantumkan dengan jelas. Yang ketiga, stakeholder utama. Semua stakeholder sebagai kunci yang disebutkan dalam proposal proyek. Fungsi dan peranan mereka juga harus dituliskan dengan jelas, serta bagaimana cara mereka berkontribusi. Yang keempat, tujuan. Perlu dinyatakan dengan jelas dan disetujui, serta tujuan harus memenuhi karakteristik secara spesifik, terukur, bisa tercapai, realistis, relevan, dengan strategi organisasi dan sesuai batas waktu. Prioritas, daftar prioritas, waktu, biaya, cakupan, dan lain-lain harus dicantumkan dan diurutkan sesuai derajat kepentingannya. Sebaiknya ini tidak berubah hingga proyek selesai. Pernyataan cakupan menggambarkan aktivitas utama suatu proyek hingga dapat diketahui jika ternyata ada aktivitas tambahan yang dilakukan. Kadang perlu dicantumkan apa yang tidak tercantum sebagai penegasan. Kemudian kebutuhan produk. Bagian pemasaran dan pelanggan akan membantu mendefinisikan kebutuhan produk. Pada proses perencanaan selanjutnya, kebutuhan ini akan digodok atau diolah untuk lebih lanjutnya, dan kebanyakan pelanggan tidak tahu apa yang mereka inginkan sampai mereka tahu apa yang bisa kita berikan. Asumsi proyek. Hal ini semua asumsinya harus dijelaskan dengan gamblang, termasuk ketersediaan sumber daya, informasi, pendanaan, dan keahlian anggota tim. Batasan-batasan proyek. Semua bentuk batasan yang ada pada proyek harus diceritakan, termasuk keterbatasan dana, waktu, peraturan, dan standar kualitas yang harus dipenuhi. Risiko proyek, hambatan dan risiko atau ancaman yang mungkin merintangi pencapaian tujuan proyek harus dipertimbangkan. Setiap risiko harus dianalisis, dihitung, dan diprioritaskan sebisa mungkin dengan informasi yang ada. Daftar deliverable atau produk bisa digunakan oleh pelanggan atau yang diserahkan ke bagian produksi harus dicantumkan, baik berupa produk atau produk lainnya. Estimasi biaya, perkiraan biaya yang disetujui dalam proposal proyek harus disertakan dalam project charter. Estimasi jadwal, yaitu perkiraan jadwal pada proposal proyek, jika disebutkan di dokumen ini, kapan deadline-nya, mengapa harus selesai tanggal sekian, dan sebagainya. Kontrol perubahan terintegrasi. Project charter harus mendefinisikan bagaimana bila ada perubahan pada project charter atau rencana manajemen proyek yang disetujui dan akan dikelola. Kriteria keberhasilan sangat penting untuk menentukan kriteria sukses sebuah proyek. Tidak semua proyek akan selesai on time, sesuai dengan anggaran, atau sesuai dengan cakupan, serta merta sukses. Harus ada kriteria keberhasilan sebuah proyek. Berikut ini contoh sistem informasi pelayanan perpustakaan berbasis web dalam dokumen project charter.
Info global menjelaskan secara singkat, yaitu nama proyek, sistem informasi pelayanan perpustakaan berbasis web, pemilik proyek yaitu misalkan di sini Saiful Anwar, manajer proyek Asfani Ania Said. Global proyek dengan deskripsi singkat yaitu membangun sistem informasi pelayanan perpustakaan berupa peminjaman dan pengembalian buku berbasis web. Di sini ada predecessor dan suksesor. Masuk poin A. Permasalahan hal ini perpustakaan merupakan fasilitas yang sangat penting dalam menunjang lembaga pendidikan. Seiring dengan era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi digital dengan sistem yang ada di perpustakaan di mana data anggota, buku transaksi, peminjaman, pengembalian, dan denda belum terintegrasi mengakibatkan layanan terhambat. Informasi buku pengelolaan transaksi berjalan belum maksimal. Berpijak pada peningkatan kualitas kinerja SDM dan pelayanan perpustakaan, solusinya yaitu mulai mengembangkan sistem berbasis digital menjadi acuan paling tepat dalam menyelesaikan hambatan-hambatan. Masuk poin B, deskripsi produk atau servis diantaranya data buku, data anggota, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian plus denda, laporan, buku, anggota dan transaksi, jumlah buku, jumlah anggota, jumlah transaksi, peminjaman selesai, info buku, info anggota baru, info peminjaman terakhir. Masuk poin C, faktor penentu keberhasilan dan faktor-faktor yang bisa menghambat proyek, yaitu komitmen dan hubungan dari pihak manajemen, selanjutnya komitmen dan dukungan dari tim proyek, serta ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing, kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek, kontinuitas pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek, dokumentasi proyek yang baik dan lengkap, tersedianya semua fasilitas pendukung proyek sesuai dan memadai. Masuk poin D, keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan proyek, diantaranya dari sisi admin perpustakaan, mempermudah penyimpanan data perpustakaan, mempermudah menginputan data anggota, mempermudah transaksi peminjaman dan pengembalian plus denda, mempermudah mendapatkan informasi buku, anggota dan transaksi, mempermudah mencetak kartu anggota, mempermudah mencetak laporan dan dokumen lainnya. Dari sisi pemakai, mempermudah pencarian buku atau info buku, mempermudah pelayanan pendaftaran, mempermudah pelayanan peminjaman, mempermudah pelayanan pengembalian. Masuk poin E, teknologi yang digunakan secara garis besar dapat dibagi ke dalam beberapa bagian berikut. Komputer server Pentium 4, komputer klien Pentium 3, sistem operasi komputer server Windows Server, sistem operasi komputer klien Windows 7, software development kode injector atau CI, database-nya yaitu MySQL atau MySQL. Masuk ke poin F, yaitu deskripsi proyek. Berikut ini adalah deskripsi proyek secara umum atau high level yang meliputi poin F1 tujuan proyek, yaitu membangun sistem yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan pelayanan perpustakaan. Poin F2 hasil yang diinginkan, yaitu mengeluarkan info jumlah buku, jumlah anggota, jumlah transaksi, dan transaksi selesai atau pengembalian. Mengeluarkan info buku, info anggota baru, info peminjaman terakhir, memberikan info denda, mencetak dokumen laporan, kartu, buku, transaksi. Poin F3 yaitu jadwal. Proyek dikerjakan selama kurun waktu 115 hari, yaitu membangun dan segala kegiatan pendukungnya, perawatan selama kurun waktu tertentu, pertemuan, meeting awal, meeting reguler dengan tim proyek, dan meeting penutupan. Poin F4 yaitu estimasi atau perkiraan biaya.
Biaya yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini adalah sekitar 75 juta. Poin F5, estimasi sumber daya yang diperlukan, yaitu sumber daya secara global terdiri atas sumber daya manusia, 8 anggota tim proyek, 1 orang merangkap pekerja, plus 1 orang manajer proyek. Materi atau alat, printer, infrastruktur pendukung proyek. Komputer server dan komputer klien sudah tersedia, tidak termasuk dalam anggaran biaya. Masuk poin G, perencanaan aktivitas secara global. Hal ini memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. Yang pertama, analisa dan desain sistem. Jumlah lama kerja 9 hari dengan estimasi biaya 4 juta. Yang kedua, desain aplikasi. Jumlah lama kerja 7 hari dengan biaya 2 juta. Pemrograman, jumlah lama kerja 55 hari dengan biaya 22 juta. Testing, jumlah lama kerja 5 hari dengan biaya 2 juta. Instalasi, jumlah hari kerja 2 hari dengan biaya 2 juta. Dokumentasi, jumlah hari kerja 70 hari dengan biaya 7 juta. Training, yaitu jumlah hari kerja 2 hari dengan biaya 1 juta. Administrasi, jumlah hari kerja 80 hari dengan biaya 6 juta. Pemeliharaan, jumlah hari kerja 20 hari dengan biaya 2 juta. Tambahan kerja plus meeting dan lain-lainnya, lama kerja 15 hari dengan biaya yaitu 28 juta. Maka total dari keseluruhan aktivitas secara global jumlahnya adalah 115 hari dengan biaya 75 juta. Masuk poin H, berikut ini adalah batasan-batasan proyek secara umum. Fokus proyek adalah pada pembangunan atau pembuatan sistem informasi sampai dengan pemeliharaan dalam kurun waktu tertentu. Tidak membahas mengenai quality control dan quality assurance secara khusus, tidak membahas mengenai resiko proyek, membahas hanya pada resiko permintaan perubahan atau akan ditandatangani secara khusus di manajemen perubahan atau change management. Biaya yang dimaksud adalah biaya untuk tim proyek, tidak termasuk manajer proyek, plus biaya-biaya lainnya, bahan, infrastruktur, pendukung, dan lain-lain. Masuk poin I, berikut ini adalah asumsi-asumsi proyek secara umum. Procurement atau pengadaan sudah tidak ada masalah. Sumber daya non-personil sudah tersedia dan sesuai dengan spesifikasi proyek. Human resource atau sumber daya manusia sudah tersedia sesuai dengan spesifikasi proyek yang akan dikerjakan. Anggota tim proyek adalah SDM profesional yang disewa untuk keperluan proyek. Manajer proyek adalah personil dari dalam perusahaan itu sendiri. Struktur organisasi ditetapkan atau diterbitkan. Kemudian pemilik proyek dan manajer proyek sudah ditunjuk atau ditetapkan beserta anggota tim proyek. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harless. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.